Jadi definisi adalah kebalikan dari yang dua ini, kebalikan dari ketakwaan tadi, yaitu dia meninggalkan perintah. Jadi tadi ada apa? Perintah itu ada dua ya, suruhan. Allah suruh kita sholat, Allah suruh kita puasa, Allah suruh kita bayar zakat. Ada bentuknya larangan. Nah, larangan dilarang mencuri, misalnya dilarang mendekati zina, dan lain sebagainya. Nah ini ada suruhan, ada larangan. Dan maksiat itu adalah meninggalkan suruhan. Disuruh sholat tak mau sholat, nah ini maksiat. Disuruh untuk puasa tidak mau puasa, nah ini adalah maksiat. Kemudian juga tadi ada larangan, Allah larang mencuri, dia malah mencuri, maka ini maksiat. Allah larang dia untuk mendekati zina, dia malah bukan mendekati lagi, malah dia melakukan itu. Nah ini adalah maksiat. Nah inilah jemaah dimuliakan Allah. Jadi para ulama membahas juga tentang dalam masalah ini, mana yang lebih besar dosa meninggalkan suruhan atau dosa melakukan yang haram, yaitu melakukan larangan. Mana yang lebih besar? Yaitu meninggalkan sholat, misalnya sholat disuruh ya. Mana dosanya, mana besar ini dosa orang yang meninggalkan sholat daripada dosa orang yang melakukan pencurian misalnya, atau melakukan zina misalnya. Nah ini jemaah dimuliakan Allah, para ulama mengatakan yang lebih besar dosanya di sini adalah meninggalkan suruhan. Jadi dosa orang yang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan puasa, itu dosanya lebih besar daripada pelaku zina, lebih besar daripada pelaku pencurian, pelaku korupsi dan lain sebagainya. Dan sayangnya ini yang luput ya dari sebagian saudara-saudara kita. Mereka menganggap bahwa meninggalkan sholat itu tidak masalah selagi tidak membahayakan orang lain, maka tidak masalah. Jemaah dimuliakan Allah, orang yang meninggalkan sholat sebenarnya dia telah melakukan keburukan terhadap masyarakatnya. Di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat telah berbuat buruk kepada masyarakatnya. Mengapa demikian? Karena di dalam sholat itu ada ada bacaannya, ada lafaz. Bagaimana dia mendoakan ya, assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin, ya, kesejahteraan kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Orang yang meninggalkan salat otomatis meninggalkan doa ini. Dia tidak mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin, dan ini saja sudah dinilai keburukannya. Dan bahkan dia tidak saja berbuat kepada orang-orang yang hidup, karena hamba-hamba yang saleh yang mati pun dia sudah juga orang-orang yang soleh, jadi mereka telah berbuat keburukan baik kepada yang hidup maupun kepada yang telah meninggal. Nah ini jemaah dimuliakan Allah. Jadi salah satu alasan mengapa meninggalkan suruhan lebih besar dosanya daripada melakukan larangan, itu karena inilah dosa iblis. Iblis Allah suruh untuk sujud. Ini suruh usjud, usjudu li Adam, disuruh sujud. Ini suruhan usjud. Dia tidak mau sujud. Sementara Adam alaihissalam yang beliau lakukan dosa beliau itu adalah meninggalkan larangan atau melakukan larangan. Maaf. Ketika beliau dikatakan, Allah berfirman kepada beliau, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Nah ini kan larangan. Yang dilakukan Adam adalah larangan, sementara yang dilakukan iblis itu adalah meninggalkan perintah, meninggalkan suruhan. Allah berikan taubat kepada Adam, Allah beri taufik taubatnya untuk Adam untuk bertaubat, sementara Allah tidak memberikan taufik untuk bertaubat kepada iblis. Nah ini menunjukkan bahwa meninggalkan suruhan itu lebih besar daripada melakukan larangan. Di sisi lain jemaah dimuliakan Allah, melakukan atau meninggalkan suruhan ini
Ini biasanya bersumber dari kesombongan. Disuruh sholat, ayo sholat, mari kita sholat, nggak mau. Itu biasanya berasal dari kesombongan diri, seperti yang dilakukan iblis tadi, ya. Aba wastakbar, dia enggan dan dia sombong. Sementara Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal habatin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji zarah, ini berupa kesombongan. Nah, sementara melakukan larangan, ya, seperti yang dilakukan Adam, ini biasanya berasal dari kelengahan, tidak berasal dari kesombongan, tapi hawa nafsunya mengalahkan dirinya. Dan biasanya orang ini tahu dia, ini orang yang berzina tahu dia itu berbuat maksiat, dan dia tahu itu, ya, dia mengenal ini adalah maksiat, dan dia kalau hatinya baik dia biasanya itu kembali, ya. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, ini aku bersumpah kepada jiwa al-lawwamah. Lawwamah itu adalah jiwa-jiwa yang mencela dirinya. Mencela dirinya karena mengapa? Karena dia telah melakukan kelalaian-kelalaian, ya, lalai dari berzikir sehingga nafsunya mengalahkan dirinya. Tapi dia balik lagi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah dimuliakan Allah. Jadi maksiat itu bukan sekedar yang melakukan hal-hal yang dilarang, tapi meninggalkan perintah, meninggalkan suruhan, ini juga merupakan maksiat yang punya dampak buruk, ya, terhadap diri pribadi dia sendiri, terhadap diri pelakunya, maupun kepada umat atau masyarakat. Nah, jemaah dimuliakan Allah, di antara dampak buruk dari maksiat atau dosa-dosa ini adalah sempitnya hati. Nah, para pelaku dosa biasanya merasakan ada kesempitan di hatinya, baik itu berasal dari kalangan kaum mukminin, baik orang-orang yang beriman, hatta orang-orang kafir pun demikian. Mereka merasa sempit hatinya ketika mereka selesai melakukan maksiat mereka, ya. Bukankah itu negara-negara yang dicap makmur tapi tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara mereka yang melakukan bunuh diri. Ini sampai ada beberapa negara Eropa yang menurut survei mereka itu adalah negara-negara yang paling bahagia di dunia. Tapi coba lihat persentase bunuh diri di situ berapa? Cukup tinggi, jemaah dimuliakan Allah. Mengapa? Apa yang mereka tidak punya? Ya, mereka punya harta kekayaan, punya pemandangan yang indah di negerinya, yang punya fisik yang bagus, ya. Tapi apakah itu membuat mereka tenang? Tidak, jemaah dimuliakan Allah. Ya, banyak di antara mereka yang melakukan bunuh diri karena sempit hatinya. Nah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari mengingat diriku, maka baginya kehidupan yang sempit, ya. Dia berpaling dari firman-firman Allah, tidak mau mendengarkan ucapan Nabi SAW, maka baginya penghidupan yang sempit. Ini hatinya dilanda oleh kecemasan, kesedihan, dan berbagai nestapa. Ya, maka tak heran ini orang-orang seperti ini banyak yang melakukan tindakan bunuh diri. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, di antara bentuk, di antara dampak buruk dari dosa ini adalah kerasnya hati. Hati menjadi keras setelah melakukan maksiat. Mari kita lihat sejenak kisah Bani Israel. Allah mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nah, waktu itu sesungguhnya Allah, ini Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Nah, waktu itu ada terjadi pembunuhan dan tidak diketahui siapa pelakunya.
Sehingga mereka pun melapor, ini Bani Israel melapor kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Allah, terjadi pembunuhan di keluarga ini. Siapa kira-kira pembunuhnya? Bagaimana mengungkap kasus ini? Siapa pelakunya? Nabi Musa tentu tidak tahu. Berkaitan dengan hal-hal seperti ini, hatta Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Jadi Nabi SAW itu penyampai wahyu, bukan pencari kebenaran, maksudnya pengungkap kebenaran seperti halnya detektif-detektif, tidak. Nah, waktu itu memang mungkin pelakunya ini sangat pintar menyembunyikan kejahatannya dan menghapus jejak kejahatan tersebut. Nah, waktu itu Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ini saya tidak tahu, dan beliau pun menunggu wahyu dari Allah. Lalu turunlah wahyu tersebut, sembelihlah seekor sapi. Nabi Musa menyampaikan ke kaumnya, kalian sembelih seekor sapi. Apa kata mereka? Sapinya bagaimana? Nah, ini banyak tanya yang seperti ini. Sebenarnya mereka itu bukan ingin ingin menanyakan spesifik bagaimana detail sapi ini, tidak. Yang mereka inginkan itu enggak usah nyembelih sapi. Nah, itu yang mereka inginkan. Tapi mereka caranya itu dengan bertele-tele, bertanya-tanya, dipanjang-panjangkan. Ditanya bagaimana sapi ini, bagaimana warnanya. Setelah dijawab warnanya itu warna kuning, ya orang-orang yang melihatnya akan senang. Ditanya lagi, coba detailkan lagi, bagaimana sapi ini, sapi kuning itu bagaimana? Dijawab, sapi ini dia tidak pernah membajak sawah. Sehingga mereka pun mencari itu sangat-sangat kewalahan, jemaah milik Allah. Sampai Allah membahas wa kadu yafalun, nyaris mereka tidak melakukan penyembelihan itu karena saking susahnya mencari sapi tersebut. Nah, pertanyaan yang bertele-tele seperti ini dianggap sebagai kemaksiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga telah dapat, ketika sapi itu dapat disembelih dan mereka harus membayar mahal. Ada riwayat mengatakan bahwa mereka membeli sapi itu ketika sapi satu-satunya yang warnanya la faridun wala bikr, dia sapinya menengah, kemudian warnanya kuning keemasan, kemudian tidak membajak sawah. Yang ini cuma satu di kalangan Bani Israel itu, dan mereka sudah cari ke pelosok-pelosok, dan harganya yaitu emas seberat sapi itu. Ada riwayat menyatakan seperti ini. Ini dalam rangka apa? Mengungkap kasus pembunuhan. Setelah itu disembelih, dan ada yang dipukulkan, bagian tubuh itu dipukulkan, bagian tubuh sapi ini ada yang dipukulkan ke si mayat. Mayat itu pun hidup dan ditanya, siapa yang membunuh kamu? Yang membunuh saya ini. Dijawab oleh si mayat ini. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, kita kembali ke kisah ini. Ini adalah bentuk kemaksiatan Bani Israel. Itu banyak tanya. Lalu Allah menghukum mereka dengan mengatakan summa qasat qulubuhum. Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Bahkan ini hatinya itu seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Nah, jemaah dimuliakan Allah, sebenarnya di surat Al-Baqarah, mengapa dinamakan surat Al-Baqarah? Ini padahal di dalam surat Al-Baqarah itu penyebutan kisah sapi betina itu hanya di 5 ayat, ayat 67 sampai ayat 71, 67, 68, 69, 70, 71, ya 5 ayat cuma, hanya 5 ayat. Tapi surat Al-Baqarah yang jumlah ayatnya itu 286 ayat itu dinamakan surat Al-Baqarah, yang cuma bercerita Al-Baqarah ini cuma 5 ayat. Mengapa demikian, jemaah dimuliakan Allah? Nah, ini kata para ulama yang mengkaji tentang al-munasabat, karena di dalam surat Al-Baqarah itu
ada banyak sekali syariat-syariat. Ini kalau kita lihat memang seperti itu ya. Di dalam surat Al-Baqarah itu ada syariat berinfak, ada syariat menghadap kiblat, istiqbalul kiblah. Kemudian ada pensyariatan salat dan zakat. Ada pensyariatan puasa. Ada syariat talak ya. Dan banyak lagi ini syariat-syariat yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah. Surat yang paling banyak syariatnya itu di dalam surat Al-Baqarah. Nah, para ulama itu mengatakan karena di dalam surat Al-Baqarah itu banyak syariat yang mana itu perintah, ini Allah perintahkan kita ini, perintahkan ini, larang ini dan lain sebagainya. Karena banyak perintah di situ, maka dinamakanlah surat ini surat Al-Baqarah ini untuk mengingatkan kita kepada kejadian ini, kepada kejadian Bani Israel, agar kita tidak meniru mereka. Ya. Ketika ada syariat, jangan seperti orang-orang Allah yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah. Jangan banyak-banyak tanya. Disuruh sholat, tidak usah banyak tanya, sholat saja. Ya. Karena orang kan gitu. Apa manfaatnya sholat? Ya. Apa manfaatnya puasa? Dikaji di kesehatan, dia pun berpuasa bukan karena itu suruhan Allah, tapi karena itu menyehatkan tubuhnya. Ini sudah niat yang salah. Ya. Kita melakukan ketaatan-ketaatan, baik itu ada manfaatnya bagi tubuh kita atau tidak, ya, maka itu tetap harus dilakukan. Nah, jemaah dimuliakan Allah, ini hukuman yang kedua bagi ini dampak buruk yang kedua, ini bagi orang yang bermaksiat, yaitu kerasnya hati pelakunya. Kemudian yang ketiga jemaah dimuliakan Allah, yaitu melupakan ilmu, ya, ilmu agama. Jika kita menuntut ilmu agama lalu tapi kita rajin juga maksiat, maka ini bisa-bisa kita lupa akan ilmu tersebut. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum." Ya. Dia melupakan Allah. Jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah. Ya, dia bermaksiat, dia lupakan ketaatan kepada Allah. Fa ansahum anfusahum, sehingga mereka pun, ini Allah bikin mereka lupa terhadap diri mereka, lupa ilmu-ilmu yang telah pernah dia pelajari. Nah, ilmu syar'i ini adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini adalah kisah yang ma'ruf ya, kisah yang sudah banyak ya, kita mengetahuinya. Beliau pernah suatu ketika mengalami kesulitan dalam menghafal. Maka beliau pun bertanya kepada Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullah. Nah, Imam Waqi' ibn al-Jarrah ini hafalannya luar biasa ya. Ya, sampai murid-murid mereka itu memang meriwayatkan, yani kami melihat Waqi' itu sama sekali tidak pernah membawa kitabnya. Ya. Dia membacakan hadis, dia membacakan ini sama sekali tidak membaca tapi dari hatinya. Ya, langsung dia mengapa demikian? Karena dia dia meninggalkan maksiat. Dia pernah seseorang bertanya kepada beliau, "Wahai Waqi', apa rahasianya hafalanmu ini begitu kuat?" Maka beliau mengatakan, "Kamu mau melakukannya?" Dia mengatakan, "Ya," katanya. Beliau pun mengatakan, "Tarkul ma'asi," meninggalkan segala bentuk maksiat. Ini adalah bentuk agar hafalannya menjadi kuat. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengeluhkan tentang lemahnya hafalan beliau. Maka Imam Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullah ini mengatakan, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang suka bermaksiat. Ini dilantunkan oleh Imam Syafi'i, yang syakautu ila Waqi' su'a hifzi, aku mengadu kepada Waqi' tentang bagaimana buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, beliau menunjukiku agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan beliau mengabarkan bahwa ilmu agama itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang rajin bermaksiat, yang suka bermaksiat.
Nah, kemudian jamaah dimuliakan Allah, yang keempat, ini orang yang bermaksiat, ini dampak buruk dari maksiat, yaitu terhalangnya seseorang dari keberkahan, baik itu keberkahan keberkahan harta, keberkahan keturunan, dan karunia-karunia Allah yang lain yang Allah berikan kepadanya. Ini mereka mendapatkan karunia itu tapi tidak berkah, ya. Orang-orang kafir, mereka diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan harta, tapi keberkahannya itu tidak ada, sehingga tidak membawa ketenangan terhadap diri mereka. Nah, Allah Azza wa Jalla, ini pernah suatu ketika Al-Hasan Al-Basri rahimahullah duduk di majelis beliau. Ini Al-Hasan Al-Basri seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau ini punya majelis, ya majelisnya majelis ilmu yang besar, ya. Lalu ada orang yang bertanya, "Wahai guru, mengapa wahai guru, aku adalah orang yang fakir. Apa obatnya? Apa solusi dari kefakiranku ini?" Maka beliau menjawab, "Astaghfirullah, mohon ampunlah kepada Allah." Lalu datang lagi, ada seorang lagi yang bertanya, "Wahai guru, negeriku mengalami paceklik, sudah kering kerontang, sudah lama tidak turun hujan. Apa yang harus kami lakukan?" Beliau mengatakan, "Astaghfirullah, mohon ampun kepada Allah." Ada lagi yang mengatakan, "Wahai guru, aku sudah menikah dan sudah lama, tapi tak juga dikunjung diberi keturunan, tidak dikaruniai keturunan. Apa yang harus aku lakukan?" Beliau masih jawab dengan jawaban yang sama, "Astaghfirullah, mohon ampun kepada Allah." Ada seseorang yang seolah mendebat Imam Al-Hasan Basri dalam hal ini, yaitu Subaih, ya. Subaih ini mengatakan, "Wahai guru, apakah setiap kali orang mengadukan permasalahannya kepadamu, engkau cukup jawab dengan astaghfirullah, astaghfirullah, mohon ampun kepada Allah? Apakah itu saja jawabanmu?" Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Wahai anakku, wahai muridku, ini bukan jawaban dariku. Ini adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah engkau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Ini Allah menghikayatkan perkataan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berkata, "Aku berkata, ya Allah, mohon ampunlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun." Nah, di sini kan istighfar. Istighfar tentu ada dosa sebelumnya, ya. Nah, apa yang dihasilkan dari istighfar? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan kirimkan kepada kalian awan-awan yang mengandung hujan. Wa yumdidkum bi amwal. Allah anugerahkan kepada kalian harta-harta, wa banin, dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Dan Allah berikan kepada kalian surga-surga. Ini maksudnya kebun-kebun, ya, kebun-kebun yang menghasilkan, dan sungai-sungai yang mengalir deras. Jadi di sini kebalikannya jamaah dimuliakan Allah, yaitu kalau tidak beristighfar, ya, kalau dia tidak beristighfar, artinya dosa itu masih ada, maka yang terjadi apa? Yaitu hartanya itu tidak ada. Allah tidak akan anugerahkan harta. Allah tidak akan beri keturunan. Surga apa? Kebun-kebun yang menghasilkan itu Allah bikin gagal panen. Sungai-sungai yang seharusnya mengalir deras Allah bikin kering. Nah, inilah dia dampak dari maksiat, ya. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, yani Allah juga berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh." Seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa. Nah, bertakwa berarti dia menjauhi segala maksiat, ya. Kami akan bukakan keberkahan-keberkahan. Fatahna 'alaihim barakat minas samai wal ardh. Baik dari langit, baik dari langit maupun dari bumi.
Dan jemaah dimuliakan Allah, ini waktunya masih lama ya. Di dalam surat Saba, baik, walaqad kana fi maskanihim ayah. Nah, di sini jemaah dimuliakan Allah, dan kita sejenak merenungi ini bagaimana kaum Saba menemui kehancuran mereka. Ini karena maksiatnya. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh kaum Saba itu di dalam maskan mereka itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, kenapa Allah mengatakan maskan? Allah tidak mengatakan diyar, ya. Padahal itu semakna, atau buyut. Tapi Allah memilih lafaz maskan karena maskan itu terambil dari kata sakinah, ada ketenangan yang luar biasa, ya. Sungguh di kalangan Saba tersebut, yaitu di tempat tinggal mereka, di maskan mereka yang ada di situ sakinah, ketenangan itu, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Jannatani an yaminin wa shimal. Masing-masing rumah itu punya dua kebun, di kiri maupun di kanan. Nah, ini kenikmatan yang dialami, yang dimiliki, yang dianugerahkan Allah kepada kaum Saba. Nah, ada riwayat yang menyatakan bahwa seorang wanita jika keluar dari rumahnya dengan membawa bakul, ya, membawa baskom, lalu dia berkeliling di dua kebunnya ini, dia taruh saja di atas kepalanya baskom tersebut, tanpa dia memetik dan tanpa dia menggoyangkan apapun, ya. Dia keluar rumahnya, masuk ke kebunnya, lalu dia keliling dan masuk lagi ke rumahnya. Itu ketika dia memasuki rumahnya, bakulnya tersebut, baskomnya tersebut sudah dipenuhi oleh buah-buahan. Buahnya jatuh sendiri, jemaahnya mereka Allah. Dan itu ranum-ranum, ya. Begini nikmat yang mereka dapatkan. Demikian juga mereka juga terbebas dari banyak penyakit. Orang-orang yang di negeri-negeri yang bersebelahan dengan negeri kaum Saba, jika mereka ingin mengobati penyakit mereka, yaitu penyakit kurang, ya, kudis, yang sejenis penyakit-penyakit kulit itu, mereka masuk ke negeri Saba. Mengapa demikian? Nah, karena udara di negeri Saba itu anti kuman, ya. Mereka nginap beberapa hari di Saba, di negeri itu mereka sudah bersih pura-puranya itu. Penyakit kulitnya itu sudah hilang. Nah, ini begini sampai sedemikian rupa nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Saba ini. Lalu apa yang Allah perintahkan? Ini Allah di sini merintahkan, kulu min rizqi rabbikum, yani makanlah dari rezeki Rabb kalian. Washkurulah, ini Allah perintahkan, washkurulahu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur ini tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, ini termasuk bagian dari syukurnya. Yang dimaksud syukur tersebut itu harus ditunaikan dengan hati, dengan lisan, dan anggota badan. Dengan hati, yaitu kita harus meyakini bahwa rezeki tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala bentuk nikmat yang kalian terima, maka itu yakinilah bahwa itu dari Allah Azza wa Jalla, ya. Ini kewajiban syukur dari hati. Kemudian dari lisan, ini mengucapkan alhamdulillah, ini usni ala Allah, asyukrulillah, dan lafaz-lafaz yang semakna dengan ini. Dan termasuk bersyukur ini kepada Allah dengan lisan, yaitu berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa kepada kita. Yang paling dekat ya tentu orang tua,
istri, ya, teman-teman yang punya jasa kepada kita, maka jangan enggan, jangan sampai malu untuk mengucapkan terima kasih, ya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia. Jadi kita berterima kasih itu, ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga syukur dengan anggota badan, yaitu dengan melakukan segala perintah-perintah Allah. Nabi SAW, ini ada dua orang yang bertanya, ya. Salah satu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah. Pertanyaannya kira-kira sama, ya, semakna. Ketika mereka berdua ini melihat, ya, tentu di momen yang berbeda, melihat Nabi SAW sholat malam sampai bengkak kaki beliau. Ini kalau kita berbicara sholat malam, kita mungkin mendengar orang-orang yang panjang qiyamul lailnya, ya, ada kita dengar seperti itu, 1 jam 2 jam, mungkin pernah kita baca di kalangan apa. Tapi mendirikan sholat malam sampai bengkak kakinya, ini mungkin baru Nabi SAW, ya. Belum ada yang lain mungkin, ya. Nah, ketika ditanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Bukankah engkau telah dihapuskan dosamu, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang? Kenapa capek-capek seperti ini? Maka Nabi SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku suka, aku ini disebut di sisi Allah sebagai orang yang bersyukur. Nah, sini jemaah dimuliakan Allah, Nabi SAW bersyukur, dan syukurnya itu diwujudkan dalam bentuk amalan, yaitu dalam bentuk sholat malam, ya. Jadi syukur itu juga ini perbuatannya, i'malu ala Dawuda syukra. Wahai keluarga Daud, ini beramallah kalian, ya, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini orang Sabah ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersyukur. Washkurulah, bersyukurlah kepadanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, ya. Negeri ini sudah baik, wa rabbun ghafur, dan Rabb yang maha pengampun. Nah, di sini Allah mengatakan Rabbun ghafur, Allah ini Rabb yang maha pengampun, karena memang ketika kita bersyukur, ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan, itu pasti ada kelalaian-kelalaian di situ. Misalnya kita sholat, apakah sholat kita itu 100% fokus kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak, ya. Ya mungkin sebagian besar kita itu sholatnya terkadang ingat ini, terkadang ingat di rumah lah, ingat pekerjaan lah, dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau kita mengalami ini, tentu kita kembali lagi, ya, fokus lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan biarkan berlarut-larut seperti itu. Nah, di sini ada kelalaian-kelalaian ketika melakukan ketaatan-ketaatan itu. Maka disinilah maghfirah Allah yang kita harapkan. Bukankah ketika selesai sholat, begitu kita baca salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, apa yang kita baca? Astaghfirullah. Padahal kita melakukan ketaatan tadinya, tapi mengapa istighfar? Nah, ini menunjukkan bahwa ada kelalaian di dalam sholat kita itu. Makanya kita disyariatkan untuk beristighfar. Di sini Allah mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu Rabb kan, dia itu maha pengampun. Kalian melakukan kelalaian, ini segera bertobat, Allah maha pengampun. Tapi apa yang mereka lakukan, jemaah yang dimuliakan Allah? Ini langsung di ayat selanjutnya, fa'aradu. Mereka tidak mau bersyukur, tidak mau melakukan ketaatan-ketaatan. Disuruh taat tidak mau taat, disuruh bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, mereka bilang, ini kehebatan kami, ya. Negeri ini seperti ini, pertanian kami bisa megah seperti ini, itu karena kehebatan kami. Tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung apa kata Allah? Fa arsalna. Ini huruf fa, jemaah yang dimuliakan Allah. Ini fa ini kalau dalam bahasa Arab itu ditakid, itu langsung, ya. Mereka lalai, maka Allah langsung mengirimkan fa arsalna alaihim sailal arim. Kami kirimkan banjir bandang. Dan ini dikenal, ya, di kalangan sejarah.
Itu Saddu Ma'rib, itu bendungan Ma'rib, itu punya kaum Sabak yang menunjukkan peradaban yang betapa peradaban mereka itu sangat maju di masa lalu. Ya. Dan bendungan-bendungan itu Allah hancurkan hanya dengan mengirim apa jamaah dimuliakan Allah? Allah kirim tikus saja. Ya, tikus tersebut merusak bendungan sehingga bendungan itu pun jebol. Akhirnya air itu menggenangi membanjiri lahan-lahan mereka. Lalu apa yang terjadi ini? Wa baddalna bi jannatayhim jannataini zawati ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Allah ganti dua surga atau dua kebun yang luar biasa hasilnya itu, Allah ganti dengan dua kebun yang tanaman-tanamannya itu pahit, ya. Tanaman-tanaman yang di situ pahit sehingga tidak bisa dikonsumsi. Ya. Kalaupun bisa dikonsumsi itu mereka sangat membenci itu. Ini kalau tidak ingin bertahan hidup ini pasti tidak mau dia. Ya. Akhirnya mereka pun ini berpindah ya dari situ, sehingga memang kabilah yang dari Sabah itu terpencar-pencar. Ada yang di Syam, ada yang di Najd, ya. Ada di berbagai negeri. Mereka ada di berbagai negeri karena itu tadi awalnya dari kufur terhadap nikmat, itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Nah, ini kaidahnya jamaah dimuliakan Allah. Demikianlah kami balas mereka terhadap kekufuran mereka, terhadap maksiat yang mereka lakukan. Ya. Ini adalah balasan Allah. Jadi maksiat ini menimbulkan kehancuran negeri sendiri. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla dan Nabi SAW pernah bersabda, "Idza zaharatil fahishatu, idza zahara riba wa zina fi qaryatin, faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah." Apabila telah tampak riba dan zina di suatu kaum, maka sesungguhnya mereka telah mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah. Ini mungkin demikian dulu ya kajian kita untuk malam ini. Waktunya sebentar lagi. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.